Mazin Boys Podcast. Kurban bantu-bantu. Bantuin gue anjing, ternyata nahan sapi berat anjing. Bagian ini Jadi gue ini kan badannya gue nahan di, kan ini udah tarik tiduran nih. Ada yang narik kaki kan. Oleh dorong biar dia jatuh. Iya. Lu sendiri apa? Sendiri. Anjir. Pas dia jadi mereka dari sana narik, gue dari sini jatuhin. Tapi lu nyuruh pakai kekuatan ini enggak? Akhirnya gue tiban sapi. Aduh, lu ngapain dari tadi gue tungguin? Kenapa? Kan tadi mau potong sapi. Potong sapi. Iya, sudah sip. Kayaknya itu domba dah. Tiga domba. Namanya kan sip ya. Kan ada sapi di zona sip tuh yang warna coklat. Domba Itu banteng. Salah juga. Ya Allah. Bandut anjing. Berarti jadi nggak nih kita? Oh iya. Ntar aja lah siangan. Hah? Siangan. Siangan lah, ini udah mau sore bos. Golok apa yang bisa dipakai buat rambut? Aduh, mikir lagi. Golok cukur. Golok sisir. Ada apa lagi golok apa lagi? Golok apa yang haram? Apa? Golok babi. Enggak, lu cuma kata main kata babinya dong kayaknya. Lalu gue masih sisir dong. Golok apa yang dia bisa mikir? Goblok. Bener ya? Bener. Lu kemarin pas potong sapi gimana, Bun? Ya nggak gimana. Kan kemarin katanya lu Sabtu motong kan? Gue Sapi kan? motong ya. Terus itu gimana? Itu Ada kejadian nggak? enggak sih, kebetulan sapinya pada nurut. Karena Sapi apa kambing? dua-duanya Oh, dua-duanya. Lu bisa motong sapi? bisa lah. Lu motong berapa? Sapi berapa? Kambing berapa? Gue motong kambing doang. Kambing doang. Terus katanya lu bisa motong sapi? Bisa mah bisa, Bisa. tapi kan enggak Oh. kemarin. Tapi kan enggak. Soalnya gue nggak bawa alatnya, gue cuma bawa pisau yang ono Yang doang. kecil ya? Yang ini. Enggak, ini mah nggak tajam. Oh. Coba. Ya, Jangan lah. ada warna merah. Gitu. Jadi Jadi, berapa? oh iya, Terus? ini gue udah buka. Iya, gue kemarin motong sapi tuh, Kambing. iya, karena sama sapi, gue megangin sapi. Oh, megangin. Mm-mm. Itu pengalaman pertama gue sih, ngegiring sapi itu, ngebawa sapi pakai tambang. Yang gue panikin itu, yang gue khawatirin tuh sapi bakal lepas dan ngedepak ustadz gue. Tapi kalau misalnya kayak itu bukannya dia stres ya? Kalau sampai dia berontak itu. Enggak, itu ada tekniknya. Ada, jadi lu lulus dulu Sayang, salahnya Lulus, ya. lulus, bijinya pencet. Tendang sih itu. Tapi ini ya, asal tau ya, tendangan sapi itu bisa apa matain Lanjut, rusuk anjing. Iya, Iya. Bisa matain rusuk. Enggak juga. Remuk. Iya, remuk kalau Enggak kuda cuma tuh tendangan sapi sih, Tendangan tendangan kuda. TNI juga. Tendangan TNI mah masih bisa ketahan anjing. Apaan? Ah, TNI. Udah coba lu lagi tidur tendang sama TNI. Memang TNI kita anarkis kayak gitu. Aduh. TNI kita mah baik. Oh iya. Orangnya ramah. Tapi nih kemarin ada berita yang lagi viral tuh tentang Raja Ampat. Menurut tuh gimana itu? Raja Ampat yang dijadiin nikel ya? tambang nikel. Kalau menurut gue sih sebenarnya kalau gue ngebaca nih ya, ya orang-orang Indonesia sendiri sih sebenarnya serakah banget sih. Serakah. Iya. Maksudnya Orang-orang Indonesia atau oknum? Oknum. oknum Iya, kalau seorang Indonesia kan Pemerintah. berarti sama rata. pemerintah. Oh, pemerintah. Pemerintah kan udah oknum semua tuh. Oh, yang bahasa Arab bego. Hah? Bahasa Arab bego. Iya. Bahlul. Nah, Iya, itu maksudnya udah menurut gue udah gimana ya? Maksud gue tuh kenapa sih harus seperti itu gitu? nikel tuh apa sih? Jeffrey. Nikol. Gampang tuh. Nikel Bahan mentah apa bukan? bahan mentah. Iya buat apa itu fungsinya nikel tuh? Apa sih? Perhiasan atau Bukan perhiasan. apa buat bahan bakar? Kayaknya bahan bakar sih. Iya sejenis itulah, sejenis itu. Kayak batu bara gitu. Batu bara, batu Tapi menurut gue ya, biru, batu bacang. Batu. maksud gue itu kacau sih maksud gue. Ya kenapa harus? Enggak, yang disayangkan itu daerah tempat seindah itu. Iya. Ya, keruk gitu. Iya. Kekayaannya. Sedangkan orang asli sana tuh nggak menikmati. Iya. Ya sama sebenarnya sama sih kayak Papua yang Freeport. Iya. Itu kan juga orang-orang sana nggak menikmati, tapi Wah. dikeruk. Tapi giliran orang itu juga ya, maksudnya kenapa sih? Gue ngerasa nggak sih sebenarnya Papua tuh kayak benar-benar sebenarnya kayak dianaktirikan di Indonesia. Iya. Tapi sebenarnya keindahan alamnya tuh di sana gila-gila loh. Parah.
Papua tuh. Sama gue bakal mau. Gue sempat ngeliat video tuh yang apa namanya di Kalimantan, Nah, apa namanya orang hutan kayak nganggur gitu, nggak punya. orang hutan sih. Enggak, Orang hutan emang nggak bisa ngasih CV anjing. enggak. Maksud gue tuh kayak dia tuh kayak Orang kehilangan. pedalaman. Enggak, orang hutan, hewan. Oh hewan. Hewan orang hutan tau kan? Iya. Tapi lu nggak dapat pekerjaan gimana? Bukan, maksud gue tuh kayak dia tuh udah nggak punya Tempat mata tinggal. pencaharian untuk ngidupin keluarganya karena hutannya dihangusin. Itu dia ngelontang-lantung di hutan yang kebakar gitu. Oh. Hari itu. Sama yang keluar dari ini juga karena dia keluar dari hutan tuh. Akhirnya Tempat tinggalnya nggak ada lah ya. Nah, orang Baduy. iya bener tahu sih. Iya tapi kan dia akhirnya keluar kan itu kan Jadi tempat keluar jual madu. Benar belum madu, kan keluar belum madu. tempat dia pernah banget nggak sih dia udah? Kagak, gue kuat. Dia biasa inian kena ranting-ranting dan duri-duri hutan. Enggak tapi kadang dia naik KRL juga nyeker anjing. Dia mau naik jalan kaki ya kan? Naik KRL anjing pernah kelihatan dia ke gap Dia punya yang money. Itu ke gap naik biasanya KRL. itu baduy luar. Kalau baduy dalam tuh dia megang prinsip jalan kaki. Dari mana-mana gitu tetap jalan kaki. Karena ya menurut mereka jalan kaki itu bisa bermesraan dengan bumi. Karena bertemu kulit dengan bumi. Oh, konsepnya seperti Buddhis ya, seperti Buddha. Nyatu dengan alam. Iya. Kan dia mah maksudnya untuk siapa menyayangi alamnya tuh tinggi banget. Ya kan hidup mereka juga dari alam. Iya. Bahkan ada yang sampai ya kayak nggak makan daging, nggak makan hewan hidup, nggak makan itu mah tumbuh-tumbuhan. Buddha. Ini ya Itu mah Hindu. inian, vegetarian. Vegan. Hindu itu mah nggak makan sapi. Ya. Buddha juga. Oh iya. Yang kolesterolnya tinggi lah pokoknya nggak makan daging. Apa? Kolesterolnya tinggi anjing. Nggak makan dagingnya. Kayak Nggak makan ninjo ya? ninju ada tuh anjing di luar negeri ada tuh anjing. Mengkudu. Kayaknya mengkudu juga nggak ada di luar negeri ya. Ada lah. Lo aja nggak pernah keluar negeri. Kayaknya nggak tahu. ada tumbuhan tropis kayaknya. Iya. Ninjo apa namanya serasem ada nggak sih? Itu saya rasa ada yang di ninjo. Ninjo ada di saya rasa. Ada nggak sih dia di Di mana luar negeri? Ada lah. Ada. Kan di luar negeri ada rumah makan Padang. Dari ketek kulit. Anjir. kuli di sana tuh borongan apa harian ya? Tanya bae bang. Anjing kadang Jadi gua keren-keren cowok kulit luar negeri mas, dalamnya iya, Iya. kayak di sini baju diikat di kepala, baju partai. baju partai terus kadang Tapi bom puing. skillnya gila-gilaan ke orang sini. Silakan. Skill kuliahnya keren-keren. Capek-capek anjing. Bisa bangun ini Tinggal kalau lu kasih tidur kopi. semalam. Masih kopi, pisang goreng sama JBL. Aman tuh. Tapi tadi gua pengen nanya, lu percaya nggak sih kayak misalkan yang bangun dalam semalam gitu? Lu percaya nggak itu? Atau cuman itu mitos doang? Kayaknya sih gue percaya ya. Kenapa? Ya karena balik lagi ke apa namanya sejarah orang dulu sih. Kalau Banyak hal-hal mistis yang kita Nggak tahu gitu. nggak tahu. kalau gua nggak masuk di akal sih kayak gitu. Ih, kalau semalam kayaknya enggak deh. Mungkin dia finishingnya kali semalaman. Enggak, soalnya itu kan dicatat dalam sejarahnya begitu. Bukan Apa? dibangunnya menurut kalau misalkan finishingnya dalam semalam gue masih percaya. Tapi kalau Malah bukan nggak jadi dalam semalam itu. Soalnya yang dalam sejarah itu apa namanya legendanya itu kan disuruh diminta bangun untuk 1000 candi, tapi Ya. jadi itu 999. Kurang satu. Yang satu tuh belum jadi, yang candi gedenya itu yang di tengah. oh, Itu sejarahnya gitu. Ya, maksudnya itu Siapa sih beneran orang real. Jonggrong apa ya? Itu beneran real kayak gitu. Kalau menurut gue sih ya, karena apa namanya? Ini 999 itu kan di Indo aja baru berapa doang? Apa ya? Nggak nyampe 1000 nggak sih? Iya, nggak sampai 1000. Berarti kurang dong Ya itu bahasa doang. bahasa. Doang kiasan bahwasanya itu candi segitu banyak gitu, Oh, berarti makanya nggak- dikiasin 1000. Sama kayak Lawang Sewu. Lawang Sewu tuh pintunya nggak 1000, cuma berapa ratus doang. Kaki 1000 juga nggak 1000 artinya. 1000 kalau itu 1000. makanya ntar dari mana gitu. makanya pakai sepatunya lama. Oh dia orang Baduy, Labang Baduy, Oh iya, emang ada ada sepatu. ada lah. Iya dia kalau Bang Baduy kan nggak kali 1000 Baduy. Mau ada pak? Bang Baduy kan nggak suka pakai sepatu. Itu mau wapak aja. Wapak Baduy.
Enggak, tapi kalau gue tetap maksud gue kadang gini, mungkin ya itu Don finishingnya, kalau finishingnya dalam semalam iya 99 itu, tapi itu udah jadi, maksudnya apa sebutannya, rangkanya lah, rangkanya tuh udah jadi. Lagian kalau misalkan apa namanya, ya masa itu dibangunnya berapa lama kalau misalkan itu apa namanya udah ada strukturnya duluan. Nggak masuk akal gitu, apalagi kan dulu belum ada konstruksi sebagus itu. Kalau nggak dalam bantuan jin gitu nggak mungkin bisa kalau menurut gua. Emang jin bisa apa ngerjain kerjaan fisik? Bisa, itu bangunan istana Nabi Sulaiman jin semua. Iya, lu nggak percaya agama. Gimana? Nggak gitu aja. Langsung tiba-tiba kesimpulan. Itu yang bangun istana Nabi Sulaiman jin. Bisa dong paham? Apanya? Kesananya. Nah, kurang tahu udah tuh gua di mana. Ini info nih ya buat berdua nih ya. Nabi Sulaiman ketika meninggal itu nggak ada yang tahu. Dia Iya. duduk di singgasananya. Orang-orang tuh nggak ada yang tahu kalau dia meninggal. Ya, emang tahu. Iya, nggak ada yang Itu aja tahu. tuh. Gue lebih paham agama dibanding berdua. Itu orang tahu gara-gara kenapa Nabi Sulaiman meninggal. Coba kalau emang lu tahu. Dia tahu gara-gara jatuh. Apa ya tuh? Kepalanya. Nabi Sulaiman tuh apa namanya, iya benar jatuh, tapi bukan gara-gara palanya jatuh, gara-gara tongkat yang dipakai buat nyanggah Rapuh, badannya ember. itu rapuh dimakan raya. Kayak Nah tuh tahu kan dari gua itu juga tahu. Gue cuma agak lupa doang. Oh gitu. bisa loh. Terus buku sihirnya. Bukan buku sihir, itu jadi ada malaikat namanya Harut dan Marut. Iya, Harut Kembar tuh dia. Enggak kembar, emang namanya Harut Marut. Itu ada di Al-Quran dijelasin. Harut Marut itu yang ngebawa sihir dari bahasanya dari ilmunya Tuhan dibawa buat mukjizat buat Nabi Sulaiman. Nah itu dicatat dalam satu buku. Nah buku itu disimpan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Disimpan. Nabi Sulaiman meninggal, para jin ngeliat di situ ada buku. Nah disebarin ke dukun-dukun. Makanya sejarah santet dimulai dari situ. Nah, berarti lu salah satu orang percaya adanya santet dan sihir kan? Percaya. Lu percaya nggak ada santet dan sihir? 50-50. 50-50. Namun belum pernah ngeliat langsung nggak? Nah, aku Oke. percaya karena pernah ngeliat langsung. Nah, oke. Menurut lu, dengan adanya pesulap merah sekarang, itu kan dia kan ngebongkar tuh. Ya. Dukun-dukun. Dukun-dukun, ilmu-ilmu yang dibilang sakti, sihir. Gimana pendapat lu? Ya kan sampai Ferry Irwandi nantangin kan? Iya, Ferry Irwandi nantangin santet ya maksudnya? Iya, santet. Gua dapet Fortuner. Bukan, Alphard. Apa? Enggak, lagian tuh kalau misalkan dukun-dukun gitu, untungnya apa buat nyantet dia? Kalau maksudnya kalau misalkan orang-orang begitu tuh bukan materi yang dicari. Orang-orang begitu tuh, orang-orang yang bisa lah. yang bisa begitu tuh bukan materi yang dicari. Apa? Ya kesenangan dia untuk matiin orang. Jahat dong. Jahat emang dukun. Tapi maksudnya bukan karena, bukan karena gue yang minta. Apanya? Dia matiin orang tuh karena emang kepengenannya dia atau ada orang yang minta? Ada order. Bisa dua sebab. Nah kalau ada order gitu, dia matokin tarif gak? Iya. Pasti matokin kalau Berarti itu dia materi juga dong. Materi. setahu gua. Iya bisa jadi sih, tapi itu di apa namanya? Enggak yang jadi utama gitu materinya, tapi emang karena ini dia spesialis dia gitu untuk ngejahatin orang. Karena dia tuh ngedapetin ilmu itu nggak gampang. Dia harus tapak di mana, apa gimana gitu. Sebab gue pernah ngeliat langsung kejadiannya. Kesantet. Gimana tuh? Ada dulu di pondok gua tuh. Di pondok. Bukan santri atau ustadz pondok gitu. Jadi ada satu temen gue sih yang nyembuhin. Gue ngeliat langsung metode dia nyembuhin orang. Jadi orang kayak Gacet lah atau Ari gitu ya, udah melendung gitu. Oh yang ceking banget ya gitu ya? Orangnya Ceking, badannya tapi- ceking tapi istilahnya buncit gitu. Buncit banget gitu, kayak apa namanya, Gede. kayak orang hamil gitu. Nggak wajar gitu ya? Nggak wajar orang badannya gering tapi perutnya melendung kan, apaan, busung lapar kan gitu. Kagak kagak normal gitu, kagak make sense di logika. Tapi kata teman gue ini emang benar ada yang ngisengin gitu, ada yang nggak suka sama dia. Oke. Dia sama temen gue disuruh rebahan gitu. Abang kelas gue sih nggak ditusuk, cuma diusap ini doang
terus keluar ada paku. Itu cairannya kosong, cuma pakai minyak kelapa doang diusap begini. Tarik set. Tiba-tiba rute hitam. Terus tiba-tiba dia muntahnya hitam. Itu gue ngeliat langsung. Tapi kalau itu gue juga pernah ngalamin yang kata gue cerita juga. Iya. Kalau gue percaya dengan adanya Kalau lu ketemu kejadian kayak gitu lagi, telepon gue biar gue ngeliat langsung. Iya. kalau gue percaya banget gitu. Ya kalau gue sih udah 1000% percaya. Ya kalau lu udah paham lah kenapa gue 1000% percaya dengan adanya sihir, dengan adanya santet gitu. Kenapa? Dengan adanya kita ditanam juga sama orang. Kalau sihir ya percaya, tapi kalau kayak santet kan Santet bukan itu sihir. bagian dari sihir kan? Iya. Bagian. Iya. Sup dari sihir. Supnya. Nah, gue percaya karena gue waktu itu mengalami sendiri. Lu ya kena. Gue yang kena, bukan gue yang kena sih. Jadi gue tuh pernah memakai sesuatu ilmu lah untuk gue beli di orang lain. Apa? Iya, wapak gitu. Lu percaya dulu kayak gitu. Buat kebal Iya, zaman dulu. zaman dulu, makanya kan gak takut mati kan. Saat itu kebal dan itu kan benar. Maksudnya beneran kebal gitu. Diapain lu? Kayak misalkan kayak golok gitu. Dan itu tajam benar. Kayak misalkan dia udah bisa motong daging dengan begini, tak sebelah dua gitu. Tapi di tangan gua, tak gitu, tangan gua nggak buka sedikit pun nggak. Sebenarnya itu bukan nggak kena tangan lu. Tapi ada pelindungnya kan, ada yang ngelindungin. Ada lapisannya dari Iya. jin itu. Nah, gua sempat pakai Tuh, itu. kayak gitu. Nah, ternyata sama orangnya itu gua ditanemin. Ternyata pas gua pakai itu, walaupun gua udah nggak pakai, itu ditanemin ke badan gua. Makanya ya efeknya tuh bisa jadi orang temperamental, jadi gampang emosional, gampang marah, gampang ya pokoknya nggak jelas lah kehidupannya gitu kan. Ya percaya nggak percaya sih itu mah. Karena ya tergantung orang, makanya harus percaya biar ngerasain sendiri. Nah pas Kalau hal-hal kayak gitu kalau nggak dirasain nggak bakal percaya. itu baru banget kejadian 2023 gitu. Baru dong. Iya, baru. Gua Setelah setelah motivasi lu buat masang gitu apaan? ya itu, ya kan saat itu kan kayak Main tawuran kekuatan. gini-gini. Yang jago-jagoan. Iya, saat itu mah ya udah. Nah, terus setelah di 2023 itu kan gua mendapatkan perjalanan spiritual lah. Nah, ketika udah melaksanakan itu, tuh gua muntah. Tiba-tiba, Lagi ngapa-ngapain? iya tiba-tiba muntah. Itu benar tadi, muntah gue hitam. Terus makan cumi? Enggak, Bisa jadi. kangkung. Kangkung hijau. Kangkung juga hijau tuh. Abis ini kali lu lagi nulis macet nih, disedot tintanya. Aduh, bocah SD banget anjing. Itu nggak nyata. Lagi tiup sih kalau gua, bukan disep. Sedot dikit. Udah dikit tiup. Oh gitu ya. Nah, gue malah kebablasan banyak. Dia hitam semua dari gigi. Pahit, Nah, itu masalahnya kimia anjing. Bahaya. Tapi lu nggak lagi itu kan? Enggak. Tiba-tiba aja. Bener-bener Banyak, tapi- lagi tiduran, gue lagi tiduran Oh. tiba-tiba enak. Kok enak ya? Aduh, kalau nanti muntah hitam. Aduh. Dan ada kayak Kental nggak? enggak kental. Cuman ada kayak satu kayak apa sebutannya ya? Duri, bukan duri juga sih. Pokoknya dia satu. Serpihan. Iya, kayak serpian gitu. Di tengah-tengah hitam itu serpian gitu satu. Yang ditanam gitu kali. Iya, Lidi kayak jarum tenggelam. kayak jarum gitu. Tapi dia bukan jarum juga, jadi kayak nggak tahu sih bentuknya. Itu lu dia nanam itu lu nggak berasa. Enggak. Udah ketahuan. Nah itu makanya goib. Iya, goib. Makanya itu kalau gue sih percaya dengan adanya sihir, adanya santet itu gue percaya. Percaya banget lah. Lagi juga ngapain anjir? Maksudnya sampai sekarang pun ada. Iya. Karena baru nggak lama ini gue ngerasain di sini. Di sini di rumah gua. Nggak lama. Tangga lu. Aduh jangan disebut dong. Rumah lu kan di sini kan? Ya sekitar lingkungan rumah lu. Sekitar lingkungan rumah gua. Lu bayangin tuh apa namanya tuh lampu kan ada lampu di situ. Lampu jalan tuh yang situ. Ah, Tiba-tiba pecah. udah. Meledak. Apa sudah paling jelas. Lampu rumah gua mati. Itu meledak. Dar. Belum lama ini. Itu teluh. Kalau itu kiriman biar orang di rumah gue nih sakit. Oh, tapi nyampe. Enggak. Sama yang itu Don yang kata pernah cerita yang apa namanya ustadz lu yang dikirimin yang ular Oh iya, itu juga serem itu.
Jadi apa namanya kiai gua iya, kiai dari mana? di pondok gua yang SMA itu. Jadi satu waktu itu lagi pada pengajian, terus tiba-tiba ada guru Di di pelapon. plafon, Biasanya kalau kita logikanya kucing lewat tikus ya. kucing, Iya, kayaknya. tikus, atau segala macam. Tapi ini nggak berhenti 3 hari 3 hari. di apa namanya di plafon di satu titik yang sama 3 hari. 3 hari di satu titik yang sama, nggak berhenti pagi siang sore malam. Akhirnya maksudnya nggak Nggak dicek. nyaman, nggak berani. Oh. Kiai gue tuh termasuk orang yang takut. Sebelum apa namanya dia ketemu gurunya yang dari Sukabumi itu, nah dia manggil tuh gurunya dari Sukabumi buat ngecek itu apa di atas. Sama gurunya diserpet sorban, meledup, dar, gitu. Lu lihat? Lihat, dar, ambruk, bus langsung ular 3, segede-gede bersanca. Langsung Ya. ya. Lu langsung niup ini nggak? Kalau buat Krishna aja. Dia luar kobra, dia luar sanca. Dia Oh iya, Krishna kobra ya. dia bukan ini, Ularnya diapain? dibuang. Itu ular jadi-jadian, bukan ular beneran. Nah, kalau misalnya ular yang dikandangin nih, tadi jadi hilang, Oh, hilang. hilang percuma, makanya mending Nah dibuang. hilangnya itu bakal balik lagi ke pengirim atau bakal Nggak tahu dah tuh Pak, kalau itu kayak gimana. Direkrut kali ya. iya refund Hilang itu yang dipanggil kali sama yang punya. Tapi yang paling real gua apa namanya itu yang buncit itu. Tapi ada penjelasan nggak kenapa gue nggak pernah ngerasain langsung atau nggak pernah lihat langsung? Apa karena lingkungan gue yang nggak kayak gitu apa ya gimana? Ya mungkin itu bisa salah satu jadi penyebab lu, dan juga mungkin keyakinan lu kurang akan itu, hal-hal Dia harus seperti yakin itu. dulu. Iya, harus apa namanya Gue bukannya nggak percaya baru maksudnya. iya. Biasa aja. gue dulu tipe orang yang nggak percaya sama sekali dengan yang kayak gitu. Lu sama kayak dia. Gue tuh kalau dia kan masih ada rasa apa namanya percaya nggak percaya kan. Ya. Kalau gue bener-bener zero. Skeptis lah. Iya, gue emang nggak percaya. Apaan sih anjing gitu. Nah semenjak yang itu gue tuh anjing. Kayak misalkan kita ngobrol di sini deh setiap malam Jumat waktu itu. Iya. Itu bener-bener diganggu Ji. Bener real. Bener-bener real diganggu anjing. Gue ngobrol berdua. Kayak gimana? Berdua ngobrol doang. Ya misalnya diganggunya gimana? Ya Iya. entah dari pintu yang ketutup sendiri. Entah dari kan lu kalau kamar mandi dia atasnya bolong kan. Iya. Ya. Atasnya nggak dari situ. Ada yang longok. Ada yang tiba-tiba dengerin di sini ikut ngobrol, ada yang lewat. Iya. Ini ngobrol begini nih. Kayak lu nih ada pada depan nih. Lewat anjing sopan tuh dia lewat depan. Saya nggak percaya. Pas ada gue ada nggak? Nggak ada. Nah, Karena Itu obrolannya harus- sebenarnya kalau bisa aja sih kalau ada lu. Tapi apa namanya dari lu sendiri gimana? namanya Bahaya enggak? kan ada lu. Ya ada gue juga kan mental lu. iya ada gendon juga. Sebenarnya gue nggak sendiri. Tapi lu jangan kabur. Iya deket-deket ya. Kan nempel. Malam Jumat tuh. Kalau kan. Jumat kali ya. Kalau malam Jumat ada lah kadang obrolan yang Lancing-lancing. Iya, utara sana. Undang-undang. gitu. Percaya nggak percaya Kan waktu sih? itu kita pernah konten bahas Oh. horor juga. Sebenarnya itu ada. Gimana? Ya kalau lu bisa ngerasain, kalau lu sensitif gitu. Yang episode Jange juga sebenarnya waktu itu yang gendon notice yang gue tiba-tiba nengok tuh kan dia bilang udah nggak usah diinin lagi konten yang kata dia sebenarnya kalau lu nonton episode Jange itu yang kita tahu Jange itu gue cuman ngerasa doang Gue nggak bisa ngeliat sih. gue juga nggak bisa ngeliat ngerasain Merasa. Gue bisa ngeliat Iya, gue bisa ngeliat mah ngeliat lu. Gue ngeliat gue juga sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya rasain. jin itu bisa masuk ke alam kita, tapi nggak bakal bisa lama. Dia bisa nampakin wujudnya dia. Karena dia butuh energi gede kan. Iya, karena beda alam. Alam dia, alam kita nggak bakal bisa menembus. Tapi yang kayak manusia yang ke alam mereka itu gimana? Itu pernah beneran ada, dan itu kejadian di zaman Nabi. Zaman-zaman Oh. sekarang yang zaman modern kayak gini ya. Ada, gue pernah baca. Kayak dibunuh di arwahnya itu dibawa. Pernah. Itu jasadnya gimana? Jasadnya ngikut ke sono. Oh sama jasad Sama jasad, makanya nggak ketemu. Biasanya tuh kalau udah mati baru dibuang dari alam jin itu. Itu kayak ada apa namanya pintu gitu. Dia masuk duit hilang zep gitu. Iya. Jadi ini pengalaman gue di Jawa ya, pas gue mondok di Jawa. Itu ada di sana tuh ada satu daerah yang namanya Dempul. Nah warga sana itu menganggap Dempul ini kerajaan jin.
menganggap apa beneran? Beneran sebenarnya, tapi warga ya gue Urban legendnya lah, urban legendnya. urban legendnya. Nah, dan itu diakui sama santri-santri juga dan kiai-kiai yang di sana. Di sana bukan pesantren kecil, seangkatan gua aja 27.000 satu angkatan gua. Berarti bukan pesantren kilat di situ. Bukan pesantren kilat, pesantren geledek. gede. Nah itu apa namanya, Dempul ini menurut rumor yang gue di sana tuh lumayan tertarik sama sejarahnya. Sejarah kota itu apa enggak, pondok sejarah pondok itu. Oh, pondok. Sejarah pondok itu kapan berdirinya, siapa yang apa namanya mendirikannya gitu. Dari kapan dulu? Itu dari pertama kiainya itu namanya Syekh Abdul Karim, Kiai Haji Abdul Karim. Tahun? Gua lupa tahun itu. 70, 60, 80. Kayaknya sih tahun di bawah itu. Tapi itu termasuk pesantren. Tertua. Oh, Termasuk pesantren tertua yang ada di Jawa. Sebelum kemerdekaan apa sesudah? Sebelum kemerdekaan udah ada. kemerdekaan udah ada itu pesantren. Apa namanya? Nah itu boleh. Karena yang terkenal tuh daerah situ tuh apa namanya, sebagai buangan jin. Buangan jin. Kalau dukun-dukun tuh misalkan jin yang udah nggak kepake, dibuang situ. Jin nggak kepake itu gimana sih? Udah nggak ada dampaknya, udah nggak ada kekuatannya gitu bahasanya. Dibuang lah gitu bahasanya. Oh, kayak orang kerja underperform dipecat gitu. Iya, PHK, gitu. PHK sama dukun. Gua kata lucu. PHK dukun. Itu kayak gitu. emang dia nggak, dia minta naik gaji kali nggak di sini. Nggak jadi. Ya gue sajen. Gajinya kurang Iya, nih. dia minta Indomie kagak sanggup pokoknya. Oh gitu lah. Nah, Dempul ini yang gue baca itu salah satu kerajaan jin terbesar yang ada di Indonesia. Dempul ini. Dan kalau misalkan ada orang yang bisa ngeliat Dempul ini, makanya tuh di nama pondoknya itu gedung pondoknya itu nggak boleh lebih tinggi daripada istananya. Namanya goib kan? Istananya gue Kenapa kalau dia tinggi? karena itu udah perjanjian antara kiai yang pertama ngebangun ini dengan jin itu. Lah dia ngiriin pondok itu ada perjanjiannya? Ada, biar si jin ini nggak ngegangguin santrinya. Oh, karena dia mau buka lahan, buka pondok di Buka situ. pondok. Jadi setelah kalau misalkan si pesantren lebih tinggi, justru nanti dampaknya ini ke si santri-santrinya ini. Santrinya, kiainya mungkin kuat. Iya, Tapi santrinya kan. santrinya gitu. Bentengnya kan namanya. Yang ada pernah kejadian tuh santri apa namanya, kan emang di sana dilarang buat ngebunuh binatang. Apapun itu serangga segala macam. Potong ayam makan ya? Nah itu mah udah kewajiban. Maksudnya udah hal lumrah lah Yang buat gitu. kebutuhan nggak apa-apa. Maksudnya binatang-binatang liar kayak di sawah, di kebun gitu. Nyamuk kalau misalkan kita tidur, Iya nyamuk. tok mati nih. Kalau nyamuk itu nggak apa-apa. Maksudnya binatang-binatang yang nyata ketemu mata kita di kebun itu. Contoh kayak misalkan Ular, Lo terus kalau matok kita gitu. samut, dia cabut, jangan dideketin anjir, ular mau matok ini. Ini maksudnya udah kegigit. Udah digigit mah ya. pasrah aja udah. Iya udah. Berobot lah. Lebih baik kita yang mati apa dari yang mati? Nah, pernah tuh ada kejadian santri ngencingin pohon. Enggak, nyelepet burung. Oh. Nyelepet burung dan ternyata burung ini jelmaan jin. Burung. Jadi burung jadi-jadian diselepet terus dimakan. Terus orang tuanya si jin ini nggak rela, Nggak redo lah nggak istilahnya. redo, anaknya dimatiin, Oh, itu dimakan. Anaknya Bisa mati dong. bisa mati, lu kata jin abadi, yang abadi mah iblis. Sampai ntar baru dimatiin. Sama Allah abadi. Benar. Iya benar. Iya gitu dah. Terus. Nah habis itu dia diculik sama orang tuanya si burung ini ke Dempul. Nggak dicari sama santri-santri lain, nggak ketemu. Hampir sebulan 2 bulan nggak ketemu, 3 bulan nggak ketemu. Nah akhirnya orang tuanya ini minta si kiai ke Dempul buat negosiasi. Karena orang tuanya udah kasih tahu ini bukan Bukan hilang diculik lah. hilang diculik. Nah, Tapi karena ada sesuatu faktor X yang kita nggak tahu gitu, makanya kiai ke Dempul dah tuh. Akhirnya ketika ke Dempul, orang tuanya tuh, jadi Dempul tuh ada pohon gini
Beringin bukan? Bukan beringin, kayak pohon tinggi banget, tapi kayak ngebentuk gerbang begini. Oh. Tapi pohon. Oh iya, tahu. Tapi pohon gitu. Kayak pintu Asgard kan? Iya kayak pintu Asgard, betul gede banget anjir. Nggak tahu Itu kan ya pohon. gila, gue lagi menang di sini. Nah, Kayak pintu Asgard gitu ya, pokoknya dia masuk dulu, orang tuanya nunggu di luar. Oh. Nah orang tuanya nunggu di luar, Kiai masuk ngobrol berapa jam nggak keluar gitu. Akhirnya Kiai keluar bawa informasi, ini anak nggak bakal bisa keluar, bakal ditahan di sini. Jadi orang tuanya redo. Gimana Kiai kalau misalkan ditukar sama kerbau? Anak ini tukar sama kerbau, tetap nggak mau, maunya dengan manusia lagi. Ganti pala. Iya, tukar pala tuh. tukar pala. Akhirnya ya nggak mau sih orang tuanya Ikhlasin. relain, iya ikhlasin. Kayak nyawa anaknya. balas nyawa ya. Iya, karena ya itu dulu makanya di sana tuh makanya ada ketentuan jangan bunuh hewan sembarangan lah di sana gitu bahasanya. Takutnya itu jelmaan. Takutnya, itu. Sekarang nggak ketemu gue tuh. Nggak ketemu, jadi di sana udah. Di sana dia diapain ya? Kan diadopsi kali kan. Diadopsi, dikuliahin. Jadi burung lagi. Sama kayak gini, gue sebenernya tau gak sih yang kata kisahnya si Ari Lasso tuh, Apa? yang dia manggung di kota Saranjana itu, Bau gua. yang jadi dia manggung, katanya kota itu kota gaib, kota goib lah. Belum tahu nih gue. Pas nonton, pas dia nyanyi, pas dia konser, itu rame, Konsernya? penontonnya. Oh penontonnya. Full, iya full. Nah pas gitu pulang itu sepi, benar-benar. Udah pulang. Enggak Jik, masalahnya yang dia cerita itu enggak apa namanya, sekarang gini, serame-rame konser ketika bubaran Enggak, pasti kelihatan lah satu orang dua orang lah, Enggak langsung tiba-tiba sepi banget, tiba-tiba Tiba-tiba hilang aja. nggak ada siapapun gitu, kayak nggak ada yang nonton konser jatuhnya gitu. Terus? Dia mau ngomong penonton nggak ada ya. Pas dia pulang aja, pas dia di mobilnya itu, Pas dia benar-benar kosong. Di- Bahkan pas di jalan tuh nggak ada satu orang pun yang kayak orang habis nonton konser gitu. Itu dia ngebandnya? Iya, Satu band gitu. Dewa kan? bukan Dewa, dia yang kata dia solonya Sama dia apa dia sendiri? dia sendiri. Oh. Dia sama band lain nggak apa dia doang? Dia doang. Terus yang undang dia siapa? Orang situ katanya. Promotor. Promotor situ. Tapi dia lagi dikasih duit. Kasih duit. Tapi duitnya ada. Ada. Nah, Cuman orang-orangnya itu pas yang jadi pertanyaan dia tuh, kenapa pas dia pulang selesai itu benar-benar sepi gitu. Ya contoh kayak misalkan masa aja satu orang di jalan itu nggak ada, Tapi nyanyi nggak? nyanyi. Enggak, penontonnya. Enggak, penontonnya nggak nyanyi. Dia diem aja. Iya. Kan serem banget. Tapi ikut kayak euforianya ada gitu. Pusing. Nggak mau sih kayak angkat-angkat tangan. lagu ini mana ada yang ngosing anjir. Kayaknya tuh. Tapi gue penasaran sih, Bisa maksudnya ya? kota itu. Saran daerah mana saran? Nah itu nggak pasti itu. Saranjana tuh ada di mana. Tapi rumornya emang kota itu ada dan Iya. lebih maju daripada negara-negara yang ada di. Kok bisa diundang di situ? Ternyata promotornya asli. Kurang tahu deh kalau misalnya bisa diundang ya. Pokoknya dia cerita tuh di sana kayak gitu. Saranjana. Sebenarnya kalau misalkan urban legend sih gua ada yang percaya kayak kan banyak film yang dari kisah nyata kan. Embel-embel gitu. Iya. Menurut gua ada sebagian besarnya yang kisah nyata, cuman emang kalau buat film pasti ditambah-tambahin lah. Contoh. Contohnya kayak misalkan Sumala. Ya, Maaf, bayi. mana nih? Bayi Sumala kan? Bukan bayi anjing. Anak kecil. Anak Iya, kecil. kecil kan? Mana gua? Jadi itu yang gua baca, yang gua baca. dia pengen punya anak, Ah. kan? belum punya anak. Sebenarnya Jadi dia tuh orang. Tahu kayak cerita anjing. jadi itu kisahnya tuh di Semarang. Di Semarang. Nah, jadi ada satu desa. Di sana tuh ada orang kayanya lah istilahnya. Konglomeratnya emang si laki-lakinya ini keturunan dari Belanda. Nah, nikah sama Pribumi. iya sama pribumi sama cewek. Nah, cewek ini emang nggak bisa punya anak, Don. Andul. Bisa dibilang seperti itu. Dia udah kemana aja itu udah kayak ke orang pinter, ke dukun, tapi tetap nggak bisa. Nah, dia ke salah satu orang yang dukun yang sakti lah, tapi harus nyebrangin pulau dulu ke dukun itu. Nah, dukun ini itu dia nyembah iblis. anjir, satanis. Dia nyembah iblis. Nah, ditanyalah
ketika kamu nanti mau dikasih anak, kamu harus patuh juga ke tuanku, kata si ini gitu. Ditanyalah tuan siapa gitu, iblis gitu. Nah perjanjiannya, jadi ada perjanjian, dia akan dikasih 2 anak. Nah, Anaknya ini satu dari ras manusia, satu dari ras iblis. Oh, iya, ya gitu. Tapi Demon Slayer. saya kan pembunuh iblis. Anak yang satu. Tapi gini, lu harus ngerawat, istilahnya gini ya bahasanya. Lu Jadi harus, dia disetubui sama orang sama iblis juga. iya, Oh, 2 kali. di saat yang bersamaan. Oh, di saat yang bersamaan terus. Nah, tapi apa namanya, jatuh trisam kan. Yo. Nah, tapi ini cuma dikasih waktu 10 tahun, Don. Anaknya ini. Enggak, yang anaknya iblis. Oh. Lu ngerawat anak 10 iblis tahun. ini sampai 10 tahun, Di situ walaupun fisiknya serem gitu ya. Lu ngerawat sampai 10 tahun. Nah, di usia dia 10 tahun, ini anak pergi. Nah, keluarga lu selamat. Oh gitu. Nah, jadi, tapi emang lu harus kerawat dia, bener-bener ngerawat seperti anak lu sendiri. dia punya dua kan jadi. Iya, jadi dia punya anak 2. Terus? Tapi selama 10 tahun, anak manusia ini cacat. Ya. Ngomong nggak bisa, pokoknya cacat lah istilahnya. Cacat fisik gitu. Nah, tapi setelah 10 tahun misalkan lu ngerawat anak iblis secara baik, anak ini normal. Oh gitu. Tapi Tapi anak-anaknya manusia ini yang cacat ini nggak diperlakukan baik kan? iya. Oh. Nah, jadi pas lahiran kan 2 nih anaknya. Nah, yang karena jelek banget, serem banget, anak yang langsung dibunuh sama bapaknya. Anjir. Pakai keris. Hmm. Mati lah kan. Nah, anak yang hidup ini, yang manusia ini, Manusia apa iblis yang hidup? manusia. Kalau Iya. iblis sudah langsung dimatiin kan. Karena itunya Karena fisiknya jelek banget lah istilahnya, serem gitu takut kan, ya. takut langsung dibunuh. Berjalan 10 tahun, berjalan lah pokoknya. Nah, ini si anak manusia ini cacat. Oh, masih dengan keadaan cacat yang sama. Cacat. Tapi sering dirasukin sama saudaranya. yang iblis itu. Iya, sama si iblis itu. Jadi dia kayak punya ikatan gitu. Punya ikatan. Tapi selama ini si anak ini juga nggak tahu kalau dia punya kembaran. Iya. Terus? Nah, jadi dia tuh kayak misalkan salah dikit dipecut sama bokapnya, Anjir. dipasung. Si anak yang ini, Iya. yang manusia ini. Terus? Karena kan dia malah kecoa. Malah kecoa tuh bukan karena dianya, tapi dia lagi dirasukin. Oh, Dia malah kecoa tiba-tiba dipasung. ambabanya. Dia dipecut. Anjing seru. Karena nggak bagi bapaknya kan. Karena Terus pernah lagi makan, ini kalau ini yang di filmnya ya. Kalau yang di filmnya menurut gua agak game. Jadi dia lagi makan nih, makan keluarga. Tiba-tiba si anak ini dimasukin sama kembarannya, naik ke atas meja kencing anjing depan makanan. kayak temen gua tuh. Kentut aja, itu kentut. Nah udahlah, Ini berak. udahlah. Pokoknya pas jalan 10 tahun ini, itu satu keluarga dibantai anjing. Iya. Jadi 10 tahun ini fisiknya si anak yang manusia itu diambil penuh sama yang iblis, Dia ambil alih. diambil alih. Jadi Emaknya dibantai juga. dibantai semua, mati ini semua sampai penjaga-penjaganya kan orang kaya pasti Wah. ada penjaga-penjaganya. Babysitter. Enggak, babysitternya justru baik banget Don. Hmm. Nah jadi babysitter ini diperingatin, ibu pergi ya nanti Oh, sampai diperingatin sama iblisnya juga. Enggak sama si anak manusia ini karena Oh. anak manusia ini udah dikasih tahu Sama sama iblis. iblis. Pergi ya nanti malam jangan pernah balik lagi. Nyelamatin dia lah. Hmm. Iya, nah Tapi itu selamat. selamat Selamat. pergi. Nah sisanya di situ mati semua tuh. Bantai. Bantai. Nah katanya makanya di Semarang tuh di kota, gue lupa sih nama desanya. Itu maghrib itu nggak boleh keluar. Anak-anak kecil tuh maghrib udah nggak boleh keluar Karena karena di- itu masih berkeliaran. Oh, susu malah itu. Iya, sekarang sampai sekarang Hmm. masih berkeliaran di desa itu. Kalau misalkan ada yang keluar, Mati. oh, kayak wewe gombel gitu ya. Hmm. Tapi kalau wewe gombel mah masih 50-50, bisa ditemuin. Bisa ditemuin. Ada kejadian di sini. ada kejadian-kejadian gue gak pernah ngerasain. Itu tapi kalau itu bukan apa namanya, disunat. Kalau itu hilang 3 hari disunat, pulang-pulang dia pulang dari tempat hilangnya itu, pulang ke rumah tiba-tiba udah disunat. Disunat jin. Disunatin Enak dong ngebayar. itu hilang. Nah itu Rapi enggak nggak sih? aneh Sunatnya rapi nggak Bisa sih? request ya. tapi Request tapi cincin. anehnya apa namanya, sebulan kemudian itu Balik lagi. kulitnya rapat lagi. Ah. Jadi disunat lagi, dapat duit 2 kali. Enak banget anjir.